Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada segenap teman-teman mata kuliah I'jazul Quran yang kami hormati, yang kami banggakan, hari ini kita sudah masuk pada tanggal 3 Ramadan. Dan perkuliahan hari ini ternyata sepi pertanyaan. Sampai kami buat rekaman ini tadi kurang lebih masih belum ada pertanyaan. Padahal dalam I'jazul Quran ini saya ada sedikit usulan sebelum kami mulai menambahkan materi. Untuk makalah pada pekan depan kami harap mencantumkan ayatnya jelas, lalu contoh ijazahnya di mana, biar teman-teman yang baca itu asik apa? Dia merasakan ada hal yang baru. Contohnya, dalam tema hari ini kita berbicara tentang kemukjizatan atau i'jazul Quran dalam susunan Al-Quran. Ini contoh. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu ada surat yang susunannya begitu unik. Taruhlah saja surat Al-Ikhlas. Nanti disampaikan referensi. Ini contoh untuk perbaikan makalah mendatang. Banyak lafaz Al-Quran yang lafaznya itu berakhiran dengan sama. Contohnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Contoh, kita ambil contoh satu surat atau dua surat atau berapa ayat. Lalu kita kupas segi kemukjizatannya dari segi yang kita bahas. Contoh hari ini kita bahas susunan Al-Quran. Kenapa kok lafaznya berakhiran qol-qolah semua? Qul huwallahu ahad. Lalu kenapa kok namanya disebut surat Al-Ikhlas? Padahal nama lafaznya enggak ada lafaz Al-Ikhlas. Di surat lain, surat dinamakan Al-Baqarah, ada lafaz Baqarahnya. Lalu dinamakan Ali Imran karena ada lafaz Ali Imrannya. Dinamakan Al-Waqiah karena di dalamnya ada Al-Waqiahnya. Lalu kenapa kok dinamakan surat Al-Ikhlas padahal gak ada lafaz Al-Ikhlasnya? Ternyata dalam lafaz Qul huwallahu ahad, Allahus samad itu menunjukkan bagaimana kalau kita ikhlas itu kita tidak perlu menampakkan diri kita, menampakkan apa yang kita lakukan. Kita melakukannya lalu kita murni kepada Allah, itulah ikhlas. Lafaz Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas gak ada ikhlasnya, tapi ternyata itulah yang contoh benar-benar kita ikhlas. Kita semua Qul huwallahu ahad, hanya kepada Allah. Lalu dalam susunan Al-Quran juga ada surat yang unik. Contohnya, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Itu lafaznya akhirnya pakai kaf semua. 4 ayat pertama. Lalu dilanjutkan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansub wa ila rabbika farghab. Surat tersebut secara bahasa mungkin secara lafaz kita lihatnya lafaz ayat Al-Quran biasa. Tapi surat tersebut kita tahu kalau surat tersebut diawali dengan huruf alif lam mim. Tahu alif lam mim? Ada juga surat lain yang juga diawali dengan alif lam mim. Apa? Tahu? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Dua surat ini kita tahu bahwa semuanya diawali dengan huruf alif lam mim. Kalau ada surat Al-Baqarah alif lam mim itu huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah yang berarti hurufnya itu huruf saja. Tapi kalau alif lam mim di sini itu berarti apakah tidak, apa to ora. Sedangkan ini ada sedikit sir yang pernah kami dapatkan. Nanti salah satu fadilah dari surat Alam Taro Kaifa dan Alam Nashrah itu ialah kita bisa tahu
Alamun secara bahasa Arab artinya sakit atau menyakiti. Barang siapa membaca surat Alam Nashrah dan Alam Taro 7 kali setelah ba'da subuh, itu insya Allah dia selamat dari hal-hal yang menyakitinya, selamat dari penyakit-penyakit lainnya. Ini kami temukan ketika kebetulan ada seorang yang sudah berumur, tapi dia meskipun sudah tua, dia masih tampak sehat. Ternyata ketika ditanyai, beliau mengamalkan setiap ba'da subuh Alam Nashrah dan Alam Taro. Untuk apa? Untuk tameng dari berbagai penyakit dan tameng dari berbagai macam hal-hal yang buruk. Itu contoh. Di susunan Al-Quran hanya alif lam mim saja itu kalau diselidiki dari ilmu hikmah punya arti yang besar. Ada lagi dalam kitab Dalailul Ijaz pada lafaz wala tajidannahum ahrusun nasi ala hayah, itu menerangkan tentang orang Yahudi itu orang yang sangat tamak, haris, pengen banget tamak atas kehidupan dunia. Lafaz tersebut diawali dengan lafaz hayah secara kalimat itu ialah menunjukkan isim nakirah. Kalau isim ma'rifat diterangkan isim ma'rifat ya isim yang menunjukkan arti khusus. Kalau isim nakirah masih umum. Lafaz nakirah tersebut menunjukkan bahwa orang Yahudi sangat tamak akan segala urusan dunia secara umum. Itu lafaznya kenapa gak menggunakan alal haya tapi ala haya. Jadi perbedaan nakirah dan ma'rifat saja itu berpengaruh sangat besar. Itulah keindahan yang ijazah Quran dari segi susunan bahasanya. Lalu ada lafaz juga yang kemarin pernah saya sampaikan, wa rabbaka fakabbir. Itu jika wawunya enggak terbaca, rabbaka fakabbir. Susunannya dibalik juga sama, rabbaka fakabbir. Tuhanmu agungkanlah Tuhanmu. Itu salah satu contoh yang mana lafaz tersebut itu bisa kita temukan jika kita menganalisanya dan membaca berbagai literatur. Termasuk kemarin pernah saya sampaikan huruf alif lam mim shad. Itu dalam lafaz alif lam mim shad itu awal di surat Al-A'raf. Lalu jika kita teliti lafaz huruf alif dalam Al-A'raf ada berapa? Lam di Al-A'raf ada berapa? Mim dalam Al-A'raf ada berapa? Shad dalam Al-A'raf ada berapa? Ketika diselidiki, jika kelipatan huruf hamzah lam mim shad itu dalam surat Al-A'raf itu dihitung, maka jumlahnya bisa dihabis. Maksudnya dibagi angka 19 itu bisa habis. Karena itu dalam lafaz Al-Quran ada lafaz basṭah. Itu dalam surat Al-Quran, surat Al-A'raf ada lafaz basṭah. Itu boleh dibaca sin, boleh dibaca shad. Karena penulisannya itu akhirnya pembagian angka 19 itu pun bisa terbagi habis karena perbedaan lafaz alif lam mim shad itu berpengaruh pada pembagian dari lafaz basṭah. Maksudnya dalam Al-A'raf itu karena ada lafaz basṭah itu akhirnya berpengaruh pada pembagiannya bisa habis selesai. Ini salah satu contoh bahwa Al-Quran itu susunannya benar-benar sangat bagus. Dari segi batik, bayan, ma'annya jelas-jelas bagus. Ini tidak akan bisa ditandingi oleh karya manapun di dunia, oleh seluruh umat sedunia pun tidak akan habis. Karena itulah sedikit tambahan kami. Harapannya besok pertemuan mendatang bisa lebih aktif dan lebih khidmah dalam perkuliahan. Tidak hanya seperti hari ini, tidak ada pertanyaan sama sekali. Demikian, insyaallah minggu depan kita lanjut dengan Google Meet agar pemakalah dan penanya bisa lebih aktif, dan kami akan tanya terus sudah sampai juz berapakah ngaji Anda. Demikian dari kami, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.